Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Enggak, saya bukan pilih Islam gitu, tapi saya pilih Allah gitu. Allah, Allah yang benar yang dalam Islam ini gitu ya. Jadi kayaknya saat itu ya udah, kalau saya punya Allah, masa iya sih gitu ya. Kalaupun saya kehilangan semuanya termasuk anak-anak, masa Allah nggak sanggup mengembalikan gitu. Kalaupun Allah nggak sanggup kembalikan, ya saya udah sama Allah gitu kan. Iya. Belajarnya dari mana dulu gitu. Alhamdulillah waktu itu, kalau ini berdasarkan pengalaman saya ya, itu guru-guru yang mengajarkan gitu ya. Mungkin mereka juga tahu nih pasti bakal apa ngejarnya gitu ya. Kalau mungkin kalau anak-anak bisa ikut TPA dulu gitu ya. Ini udah gede gini gimana. Nah, jadi waktu itu saya dibekali gini, Dokter Karisa, itu yang Ustazah di mana? Di MCI itu ya. Kebetulan ini mungkin saya bisa cerita, beliau itu insinyur pertama wanita di Indonesia. Jadi Masya. kebayang ya cara menjelaskannya itu memuaskan akal, memuaskan iman gitu. Pas banget, Allah tuh memang betul sudah berikan yang semua yang terbaik lah ya, waktunya yang terbaik semuanya. Nah, beliau itu pesan gitu ke saya. Beliau tahu saya suka baca buku dan sebagainya. Beliau bilang, kamu selesaiin dulu ya baca Al-Quran, katanya gitu. Sebelum membaca buku-buku yang lain gitu ya. Karena memang kan Al-Quran ini kita tahu sebagai Al-Furqan juga ya, yang membedakan yang hak dan yang batil gitu. Kalau Al-Quran ya udah pasti nggak mungkin salah gitu kan. Gitu. Kalau buku-buku yang namanya ada intervensi manusia bisa aja gitu ya, ada yang salah atau kitanya yang salah nangkep gitu kan. Tapi kalau Al-Quran kan insya Allah lah nggak mungkin salah gitu. Jadi waktu itu awalnya dari Al-Quran. Al-Quran itu juga tahapannya banyak banget gitu, mulai dari kejar dulu kuantitinya ya istilahnya gitu ya, maksudnya katamin dulu gitu kan, katamin dulu one day one juice gitu dan sebagainya. Kemudian juga nanti ya udah sama tadarusnya gitu, nanti udah tadarusnya tadaburnya gitu kan, tadabur dari satu buku tapi nanti kemudian dengan buku-buku yang lain gitu. Itu untuk Al-Quran aja udah di kayak di apa ya, dibedahin gitu loh gitu ya. Nah, baru tuh masuk ke apa buku-buku boleh gitu. Nah, waktu buku-buku itu juga kan susah juga ya kalau kita mau bilang urutannya yang mana ya, ini dulu apa ini dulu gini. Alhamdulillahnya waktu itu juga dibekalin juga Mbak Nisa dengan dikasih framework itu ya, semacam framework atau kerangka gitu ya, untuk studi Islam tuh gimana gitu. Kalau dibagi itu, Islam tuh ada tentang akidah gitu ya, tentang syariah, tentang akhlak gitu. Nanti syariah dibagi lagi ada ibadah, ada muamalah gitu ya. Muamalah dibagi lagi politik, ekonomi, sosial dan Iya, sebagainya. Masya Allah. Saking lengkapnya Islam itu, masya Allah ya. Semua ilmu itu ada yang ngatur hubungan kita sama Allah, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan diri sendiri gitu ya. Nah itu menurut saya sih menarik gitu. Jadi ketika dikasih framework itu Mbak Nisa, walaupun saya mungkin ngambil bukunya atau dapat bukunya, kadang banyak yang ngasih buku kemarin tuh, alhamdulillah itu karena udah ada kerangkanya, mungkin walaupun nggak urut, tapi saya jadi tahu, oh buku ini tuh lebih masuk ke tentang akhlak gitu ya, buku ini tentang lebih ke muamalah. Jadi alhamdulillah kebantunya sih kalau saya seperti itu gitu ya. Jadi apa namanya, eh, setiap kita baca tertentu pun, oh ya udah kita udah tahu tuh kamarnya di mana gitu.
ini tuh sistematis banget gitu ya. Kenapa harus setelah Al-Fatihah harus Al-Baqarah dulu gitu kan? Kenapa surat Al-Ikhlas itu ada di surat ke 112 seperti itu gitu ya. Kenapa posisinya harus di kiri paling atas gitu ya? Itu kalau kita yang dari luar muslim itu eh, buka yang pertama kali itu ya pasti surat Al-Ikhlas gitu ya. Dan Masya Allah itu sepertiga isi Al-Quran itu kan ya surat Al-Ikhlas ya gitu. Jadi itu Masya Allah gitu, Allah nggak pernah salah nempatin itu semua gitu. Bahkan saya menarik juga, Alhamdulillah gitu ya, ada yang ngasih Al-Quran dengan berbagai apa ya model gitu ya, ada yang bahasa Arab, Inggris, Indonesia, ada yang Al-Quran, ada asbabun nuzulnya, ada hadis yang terkait gitu. Jadi menarik gitu ya. Kalau saya malah jadi nggak bosan gitu ya, malah semangat gitu karena oh ternyata saya kira Al-Quran tuh gitu aja gitu ya. Ternyata menarik juga ya, ada macam-macamnya gitu. Jadi itu sih yang bikin menarik gitu ya. Jadi terus kalau boleh sih biasanya oh udah punya buku baru dapat buku apa atau baru beli buku apa itu, oh ya next kalau udah selesai baca ini mau baca buku ini tuh udah di list ada gitu itu ya. iya. Jadi oh ya ini diselesain soalnya pengen buru-buru baca yang satunya gitu misalnya kayak gitu sih gitu. Jadi kadang kalau misal pun aduh kayaknya Vicky berat banget nih kayaknya gitu misalnya gitu ya, ganti dulu lah ke akhlak misalnya kayak gitu, jadi ke saksia Islam gitu kan menarik ya gitu ya, gimana kepribadian seorang muslim dan sebagainya. Agak habis berat yang enteng dulu yang berat enteng lagi. Jadi ya pertama sih ingatnya itu kalau ingat umur. Waktu itu saya udah 36 tahun ya waktu dapat hidayah itu gitu. Jadi nggak kebayang apa namanya catch up-nya, apa ngejarnya tuh gimana gitu ya. Jadi kayaknya mau saya tiap menit juga belajar tuh kayaknya juga kurang gitu untuk ngejar. Nah, itu waktu itu yang pertama itu gitu ya, kayaknya udah 30 tahun sia-sia lah ya gitu rasanya gitu gitu apa namanya gitu. Jadi sayang banget kalau tanggung-tanggung lagi gitu di sisa usianya gitu. Yang kedua waktu itu nyadarin kalau saya seorang ibu gitu ya, kita tahu ya kalau di dalam Islam kita al-ummu madrasah al-ula gitu ya, apa madrasah pertama dan utama buat anak-anak kita. Jadi waktu itu saya nggak mikir jauh untuk sampai ke orang lain sih, cuma mikirnya gimana nanti saya belajar ini supaya saya kalau sampai itu bisa ngajarin anak saya itu waktu itu cuma sederhana itu sih. Kemudian juga yang ketiga, saya pernah dengar hadis juga, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian gitu ya, karena dia akan mengumpulkan sebaik-baik bekal buat di akhirat gitu. Itu aja sih waktu itu motivasi itu aja gitu. Nggak kepikiran untuk misalnya ya mau dibilang wah itu pinter banget gitu ya, alim gitu, apa orang berilmu atau itu, karena sangat jauh sih. Saya pikir bakalan masih jauh banget gitu, ilmunya masih luas banget yang masih harus saya pelajari. Jadi cuman itu aja sih karena apa motivasinya gitu. Pengennya kan sebenarnya ngajinya gitu ya, pasinnya itu langsung gitu ya, offline gitu dengan online terpaksa gitu kan. Nah ya satu sisi jadi bisa ngikutin banyak kelas sebenarnya, tapi ya itu untuk membetulkan bacaan Al-Quran itu yang saya terkendala gitu. Sampai hari ini juga masih mengharapkan kalau sudah bisa atau sudah ada yang bisa private ke rumah gitu. gitu. Tapi ya udah itu sih. Kemudian kalau ya ikhtiar terus aja gitu ya Kak. Kalau saya memang tadinya sempet sih pikirnya pengen target begini gitu. Cuman habis itu nanti oh iya ya saya kan nggak bisa bandingin sama saya dengan orang lain gitu ya, startnya udah beda gitu ya. Jadi ya udah gitu ya, udah mudah-mudahan ini pokoknya saya ikhtiar terus, mudah-mudahan Allah udah perhitungkan dia niatnya untuk membetulkan bacaan, niat untuk menghafalkan gitu. Nggak hafal-hafal pun ya udah dihafalin aja terus gitu ya, nggak betul-betul ya dibetulin aja terus
gitu. Jadi ya waktu itu sempet sih duh gimana ya, saya tuh di antara 4 bersaudara ya yang kemampuan bahasanya kurang, mungkin saya gitu. Adik-adik saya tuh bisa bahasa-bahasa lain lah selain bahasa Inggris gitu, ada yang bisa bahasa Jerman gitu, bahasa Mandarin dan sebagainya. Nah itu, tapi ya udah, balik lagi saya ingat, oh ya Rasulullah itu kan dapat wahyunya, dapat ini tentang Al-Qur'annya kan di usia 40 tahunan gitu ya, mirip-mirip saya lah ya, hampir sama gitu. Kemudian Rasulullah dibilang buta huruf ya gitu kan, gitu ya. Ya saya buta huruf Arab gitu. Jadi waktu itu bisa lah berarti kalau sahabat sama Rasulullah aja bisa gitu kan. Gitu. Nah, kemudian juga alhamdulillah gitu, balik lagi ke Al-Qur'an, eh, Allah janjikan ya bahwa Allah mudahkan kok ya bagi yang mau belajar gitu. Jadi ya tugasnya belajar aja, nanti bagian memudahkan itu Allah gitu. Nggak suka rame-rame gitu sebenarnya, nggak suka yang kumpul-kumpul basa-basi itu tuh paling tersiksa sebenarnya gitu ya. Cuman ya itu ternyata pas kita belajar Islam, pertama syaksia Islam dan sebagainya gitu ya, ada gimana kita harus memuliakan tamu, kemudian gimana kita harus selalu menjalin silaturahim gitu ya, karena kan juga justru di situ banyak keberkahannya gitu ya. Itulah saya mulai belajar di situ, Mbak Nisa gitu ya, termasuk bergabung dengan komunitas-komunitas gitu ya. Karena saya dulu di agama yang sebelumnya juga kan terlibat dalam komunitas-komunitas gitu ya, dan memang ya itu komunitas itu kayak ibaratnya kita tuh kalau kawanan gitu ya, istilahnya itu lebih lebih kuat lah ya, lebih kuat, lebih nggak mudah diserang eh, serangan dari luar gitu ketika kita bersama-sama gitu ya. Dan jadi kawanan itu lebih baik lah, lebih aman kalau saya ngerasanya sekarang daripada saya berjuang sendirian gitu ya. Tadi saya juga mau otodidak aja, udah belajar sendiri aja gitu ya. Tadi karena introvert ya malu lah, baru tuh kalau kelas rame-rame apalagi gitu ya. Terus kadang tuh suka aduh malu, ini pasti saya yang paling lama gitu ya. Nah, itu terus, tapi ya udah gitu kan, ternyata memang gitu, melawan diri sendiri sedikit demi sedikit gitu ya, untuk mulai gabung dalam komunitas kayak gitu. Nah itu alhamdulillah ya, itu membantu banget, terutama kayak kita untuk istiqomah tilawah Quran ya, one day one juz gitu. Kalau misalnya nggak rame-rame pasti banyak excuse-nya gitu, tapi kalau rame-rame, waduh, kalaupun ketinggalan 1-2 kali gitu, wah udah sampai juz mana, juz berapa itu di sana gitu ya, terus ya udah dikejar aja, dikecap bareng biar nanti bisa malam bisa bareng-bareng lagi gitu. Kadang juga absen berapa kali udah diteleponin gitu ya, dok dicariin gitu ya, kok nggak ini, oh iya maaf bunda saya lupa ngabarin, saya lagi ikut kelas santri online misalnya gitu ya, gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa kalau alasannya syar'i ya. Kalau enggak ya mungkin kena juga gitu. Jadi ya alhamdulillah sih, kalau saya ngerasanya komunitas itu memang membantu banget untuk bisa istiqomah gitu ya, di saat kita kan memang manusia tempatnya lalai, tempatnya hari ini semangat, besok lemes lagi.